Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Selamat berjumpa dalam seri tutorial online mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Pada pertemuan ini, materi yang akan dibahas adalah tentang hakikat pendidikan. Apa itu pendidikan dan apa hakikatnya? Mari kita simak bersama. Istilah pendidikan sudah menjadi hal umum dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Pendidikan identik dengan proses transfer pengetahuan, penanaman budi pekerti, dan tentu saja berkaitan dengan aspek akademis dari seseorang. Beberapa definisi yang bisa dijadikan acuan untuk mendeskripsikan pendidikan sangatlah banyak. Berikut ini adalah 3 contoh definisi yang dikemukakan oleh para pakar dalam dunia pendidikan. Pertama, ada John Stuart Mill, filosof Inggris yang mengatakan bahwa pendidikan ini meliputi segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang untuk dirinya sendiri atau yang dikerjakan oleh orang lain untuk dirinya dengan tujuan mendekatkan dirinya kepada tingkat kesempurnaan. Yang kedua, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu sehingga agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dan yang ketiga, definisi pendidikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal pertama, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Ini adalah definisi pendidikan berdasarkan pendapat-pendapat dari para pakar pendidikan. Ya, berdasarkan definisi yang telah disebutkan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk membentuk dan mengembangkan potensi diri dari seseorang atau sekelompok orang yang dapat dikatakan sebagai peserta didik untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan oleh dirinya sendiri, oleh masyarakat, bangsa, dan negaranya. Hal ini dilakukan agar mampu menghasilkan manusia yang unggul secara intelektual, anggun secara moral, kompeten, menguasai iptek, serta memiliki komitmen tinggi untuk berbagai peran sosial. Ini menunjukkan bahwa inti dari pendidikan adalah menjadikan seseorang mampu atau memiliki totalitas diri yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan. Berikut ini adalah jenis pendidikan berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Ada 7 bidang pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan umum, kejuruan, kemudian akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan pendidikan khusus. Mari kita bahas satu persatu. Pertama adalah pendidikan umum. Pendidikan umum adalah pendidikan yang mengutamakan keperluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan peserta didik dengan pengkhususan yang dilaksanakan pada tingkat-tingkat akhir masa pendidikan. Contohnya adalah di sekolah menengah umum atau menengah atas yang seperti kita ketahui bahwa peserta didik diberikan materi secara umum dalam berbagai bidang dan di akhir masa pendidikan diarahkan sesuai dengan peminatan dan kemampuan peserta didik tersebut. Kemudian yang kedua, pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan ini lebih memfokuskan peserta didik memiliki keahlian tertentu sesuai dengan rencana bidang kerja yang akan ditekuninya. Pendidikan yang ketiga jenisnya adalah pendidikan akademik. Merupakan pendidikan tinggi yang lebih memfokuskan pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu. Garis bawahnya adalah disiplin ilmu, meliputi sains, teknologi, dan seni. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan pendidikan akademik adalah proses pendidikan yang dilakukan di perguruan tinggi. Berikutnya yang keempat adalah pendidikan profesi.
merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan dan mengarahkan peserta didik memiliki bidang kerja dengan persyaratan keahlian khusus. Contohnya misalnya dalam disiplin ilmu adalah kedokteran. Kita mengetahui bahwa menjadi sarjana kedokteran itu adalah masuk dalam pendidikan akademis. Tetapi untuk menjadi seorang dokter ada persyaratan atau keahlian khusus tertentu sehingga harus mengikuti pendidikan profesi sebagai seorang dokter. Berikutnya adalah pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi ini adalah pendidikan tinggi yang mengarahkan peserta didik untuk memiliki keahlian terapan tertentu dalam bidang pekerjaannya yang setara dengan program sarjana. Biasanya lulusan dari pendidikan kejuruan yang sebagian besar mengikuti pendidikan vokasi untuk memperdalam keahliannya. Dan kemudian yang ke-6, pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang berlandaskan pada agama, baik untuk tingkat dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Tujuan dari pendidikan keagamaan ini adalah mengarahkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan terhadap ilmu pengetahuan tentang ajaran agama, ilmu pengetahuan umum yang berlandaskan pada ilmu agama, dan atau menjadi ahli ilmu agama. Contohnya adalah pendidikan di pesantren atau perguruan tinggi yang mengkhususkan pada pendidikan agama atau pendidikan keagamaan. Dan yang terakhir adalah pendidikan khusus. Nah, pendidikan khusus ini memang adalah pendidikan yang disiapkan untuk peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. Ada dua kategori khusus di sini. Yang pertama adalah peserta didik yang memiliki keterbatasan secara fisik maupun non-fisik dalam mengikuti pendidikan. Kedua adalah peserta didik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata usianya. Pendidikan khusus ini diselenggarakan umumnya secara inklusif. Ya, baik. Setelah kita mengetahui tentang hakikat dari pendidikan, maka kita akan masuk dalam subfokus bahasan materi kita hari ini, yakni tentang hakikat pendidikan umum, hakikat pendidikan nilai, dan hakikat pendidikan nilai dalam pendidikan umum. Masuk pada pembahasan pertama tentang hakikat pendidikan umum. Sekilas di awal tadi kita telah dijelaskan bahwa pendidikan umum adalah pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan keterampilan dengan pengkhususan di tingkat akhir masa pendidikan. Hal ini bermakna bahwa esensi atau inti dari pendidikan umum adalah pendidikan yang diantaranya berkaitan dengan nilai atau value, kemudian berkaitan dengan kepribadian atau personality, karakter dan pendidikan tentang kewarganegaraan, serta pendidikan tentang sains secara umum. Karena memiliki keempat unsur pendidikan ini, maka pendidikan umum menjadi fondasi bagi setiap individu, dalam hal ini adalah mahasiswa, agar mampu menjadi makhluk sosial dan budaya yang berilmu dan berwatak, berperilaku, serta memiliki tanggung jawab sosial budaya yang baik di kehidupannya. Ya, oleh karena itu, maka berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan umum menjadi kewajiban bagi seluruh perguruan tinggi dan diterapkan sebagai landasan dasar pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Bisa dilihat di slide bagaimana hierarki dari sistem pendidikan nasional, kemudian masuk ke dalam pendidikan umum, kemudian masuk ke dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Khusus dalam bidang pendidikan, dari Tridharma perguruan tinggi ini, perguruan tinggi diharapkan mampu menghasilkan individu yang memiliki 3 aspek kemampuan, yakni yang pertama adalah kemampuan personal, berkaitan dengan kemampuan berkomitmen dengan nilai-nilai ketuhanan, kemasyarakatan, dan kebangsaan. Sikap, tingkah laku yang mencerminkan pribadi yang beriman pada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas serta pemikiran yang jauh ke depan, dan juga memiliki kepekaan dan tanggap terhadap kondisi masyarakat secara aktual dan faktual. Ini adalah kemampuan personalnya. Kemudian diharapkan juga memiliki kemampuan secara akademis,
yakni lebih berfokus pada kemampuan berkomunikasi secara ilmiah, berpikir logis, kritis, sistematis, dan analitis. Kemampuan konsepsional dalam mengidentifikasi serta merumuskan permasalahan yang terjadi. Didukung juga oleh kemampuan untuk menawarkan solusi atau pemecahan masalah dari masalah-masalah yang terjadi dan dihadapi oleh masyarakat. Dan yang ketiga adalah kemampuan profesional. Lebih diarahkan pada penguasaan kepakaran dari setiap individu atau mahasiswa agar memiliki ahli atau dalam bidang profesinya atau menjadi ahli dalam bidang profesinya. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa pendidikan umum adalah fondasi dari segala sesuatu yang berkenaan dengan pendidikan dasar dan pengalaman di perguruan tinggi. Ya, pendidikan umum tidak terbatasi atau tidak dibatasi oleh disiplin ilmu. Pendidikan umum selalu berkaitan dengan bidang ilmu lainnya yang pada akhirnya bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan perilaku, dan implementasi nilai-nilai di dalam kehidupan. Terdapat 6 makna esensial yang diberikan dalam pendidikan umum. Yang pertama adalah makna simbolik. Makna simbolik ini adalah kemampuan memaknai simbol-simbol bahasa, baik bahasa secara lisan maupun tulisan, dan bahasa ini dalam arti yang luas, termasuk bahasa isyarat, simbol-simbol budaya atau adat istiadat, dan simbol-simbol lainnya. Kemudian dalam bidang sains, yaitu matematika khususnya, mengenai simbol-simbol angka dan lain sebagainya. Ini tentang makna simbolik. Kemudian makna empirik. Kemampuan untuk memaknai benda-benda alam, sifatnya alam sekitar, sifat yang sifatnya hayati atau hidup, dan juga memaknai tentang manusia atau hakikat dari manusia dengan mengembangkan kemampuan teoretik, konseptual, analitis, dan generalisasi berdasarkan fakta dan kenyataan yang dapat diamati. Saya berikan contoh di sini adalah bagaimana tentang proses kelahiran manusia. Masyarakat sudah mengetahui secara empirik bahwa manusia lahir melalui tahapan yang sudah diketahui oleh masyarakat umum. Tetapi hal ini pada akhirnya menjadi kajian untuk mengetahui dan menjelaskan detail proses persalinan, yang pada akhirnya menjadi ilmu pengetahuan atau pengetahuan ilmiah yang menjadi referensi untuk kajian-kajian bidang ilmu lainnya, khususnya dalam bidang ilmu medis. Kita bisa mengetahui proses kelahiran saat ini banyak caranya. Nah, itu berkaitan dengan kajian-kajian yang diambil dari empirik, ya, dari kajian empirik menjadi kajian ilmiah. Kemudian yang nomor 3 adalah makna estetik. Ini adalah kemampuan memaknai seni dari sisi keindahan dan keunikannya. Seni dalam hal ini berarti sangat-sangat luas. Tidak hanya yang berkaitan dengan seni murni seperti lukis atau seni musik ataupun tarian, pertunjukan, tapi lebih luas lagi tentang bagaimana seni berkaitan dengan bidang-bidang ilmu lainnya. Kemudian yang keempat adalah makna etik. Etik ini adalah kemampuan untuk membedakan dan memaknai tentang baik dan buruk. Ini berkaitan dengan moral, akhlak, perilaku, dan tanggung jawab. Yang kelima adalah makna semiotik. Kemampuan berpikir untuk membedakan yang benar dan salah, serta kemampuan untuk membedakan atau memiliki rasa simpati dan empati. Ya. Jadi dibedakan, kalau etik tadi adalah tentang baik dan buruk, kalau semiotik lebih pada benar dan salah. Dan yang terakhir adalah makna sinoptik. Kemampuan untuk memaknai agama, filsafat hidup, dan segala hal-hal yang berkaitan dengan spiritual. Ini lebih kepada bagaimana seseorang atau individu ini memaknai keyakinan yang ada dalam dirinya dan menginternalisasikan nilai-nilai spiritualnya dalam kehidupannya sehari-hari. Berikut ini adalah tujuan dari pendidikan umum. Salah satu tujuan dari pendidikan umum adalah untuk mengembangkan nilai-nilai dan keterampilan sosial. Nilai-nilai sosial ini berfungsi sebagai acuan dalam berperilaku,
sedangkan keterampilan sosial lebih berfungsi sebagai sarana untuk berinteraksi dengan masyarakat atau dengan orang lain. Nah, nilai sosial ini terdiri atas beberapa subnilai. Ini menurut Raven. Yang pertama adalah love atau kasih sayang, yang diwujudkan dalam bentuk tolong-menolong, kepedulian, kemudian pengabdian, kekeluargaan, dan kesetiaan. Yang kedua adalah responsibility atau tanggung jawab. Ini diwujudkan dengan rasa saling memiliki, disiplin, serta empati. Dan yang ketiga adalah life harmony atau keserasian hidup. Diwujudkan dalam bentuk nilai keadilan, toleransi, kerjasama, dan bentuk demokrasi atau demokrasi. Akhirnya kita masuk pada bab kedua, subbab kedua, yakni tentang hakikat pendidikan nilai. Namun sebelum itu, kita perlu mengetahui definisi dan hakikat tentang nilai. Apa itu nilai? Apa itu hakikatnya? Apa itu definisi nilai? Mari kita simak slide berikutnya. Berbicara tentang nilai, maka pemikiran kita akan masuk pada sesuatu yang terukur, berkaitan dengan ukuran atau parameter tertentu terhadap sesuatu hal. Dan ini berarti bermakna bahwa nilai adalah gagasan atau konsep yang dipandang penting di dalam hidup, yang ada pada dunia pemikiran kita atau konsep kita. Selain itu, nilai juga sebagai pedoman hidup yang ada di dalam dunia psikospiritual kita atau dunia aktivitas kita secara spiritual. Dan juga berhubungan erat dengan aktivitas manusia dalam memberikan makna terhadap kehidupannya. Nah, untuk mengetahui penjelasan lengkap tentang nilai, silakan Anda masuk di tautan ini. Di sana akan Anda simak atau Anda bisa simak apa itu definisi nilai, kemudian peran nilai, fungsi nilai, tujuan dari nilai, serta bagaimana nilai itu bekerja di masyarakat. Ya, kita langsung saja bahwa setelah kita mengetahui definisi dan hakikat dari nilai, maka kita dapat memahami pula definisi dan hakikat dari pendidikan nilai. Pada tayangan ini, beberapa definisi tentang pendidikan nilai dari para ahli, saya mengambil 3 definisi. Pertama dari Kohlberg, kemudian dari Sulaiman, dan Sumantri. Menurut Kohlberg, bahwa pendidikan nilai erat kaitannya dengan pembinaan dan pengembangan struktur efektif dalam bentuk pengalaman afektual, jati diri, hati nurani, dengan tatanan moral dan agama. Artinya, struktur afektif ini berinteraksi dengan tatanan nilai, moral, dan norma. Kemudian, menurut Sulaiman, pendidikan nilai adalah satu bentuk ekspresi nilai-nilai yang dikembangkan melalui proses sistematis dan kritis yang sangat berpengaruh pada kualitas kognitif dan afektif. Jadi ini adalah ekspresi nilai-nilai menurut Sulaiman, ya, berkaitan dengan kognitif dan afektif dari seseorang. Sedangkan menurut Sumantri adalah pendidikan nilai merupakan aktivitas pendidikan yang memberikan penentuan terhadap kualitas seseorang, penentuan nilai terhadap kualitas seseorang. Sehingga pendidikan ini menjadi penting dan tidak terbatas pada tingkatan usia. Mau usianya itu anak-anak, remaja, dewasa, ya, semua memerlukan atau harus melewati proses pendidikan nilai. Baik, berdasarkan penjelasan definisi sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa inti dari pendidikan nilai ini adalah pengajaran atau bimbingan yang diberikan kepada peserta didik agar mampu menginternalisasi nilai-nilai kebenaran, kebaikan, keindahan dengan memegang prinsip keadilan dan konsisten, sehingga totalitas peserta didik sebagai seorang individu dapat diwujudkan dalam berinteraksi dengan kehidupannya. Apa saja tujuan dari pendidikan nilai? Pada tayangan berikut dijelaskan mengenai tujuan pendidikan nilai, yang pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa pendidikan nilai memiliki tujuan untuk membentuk kualitas dari totalitas seseorang atau individu dalam berperilaku dan berinteraksi dalam kehidupannya.
Terdapat 4 landasan dalam pendidikan nilai. Yang pertama adalah landasan filosofis, kemudian yang kedua adalah landasan psikologis, yang ketiga landasan sosial, dan yang keempat adalah landasan estetis. Landasan filosofis merupakan landasan konseptual yang sifatnya fundamental. Ini berkaitan dengan aspek ontologis, keberadaan, eksistensi ya, keberadaan, kemudian epistemologis ya, ilmiah, pengetahuan, dan aksiologis adalah aksi, manfaat, peran, fungsinya, serta hakikat manusia dalam memahami esensi nilai kebenaran pada saat melakukan proses pendidikan. Ini landasan filosofis. Kemudian landasan psikologis. Di dalam talaah psikologi, manusia terletak pada pandangan bahwa manusia sebagai individu selalu tampil unik. Keunikan manusia inilah yang dilihat dari sisi mental dan tingkah lakunya yang berimplikasi pada asumsi psikologi. Dan berikutnya juga dipahami bahwa pada hakikatnya tidak ada seorang pun manusia yang sama persis dengan manusia lainnya. Aspek psikologi mencoba untuk menarik batas-batas kemiripan melalui kaidah-kaidah perkembangan mental manusia beserta ciri-ciri perilakunya. Keutuhan manusia sebagai organisasi dijelaskan melalui aspek-aspek psikis yang berkembang secara dinamis. Sehingga dalam konteks atau aspek psikologis ini terdapat 3 hal utama. Yang ini motivasi, kemudian bagaimana manusia tersebut memahami perbedaan individu, hingga yang ketiga adalah bagaimana menjalani atau melakukan tahapan-tahapan belajar tentang nilai-nilai. Itu adalah landasan secara psikologis. Kemudian, landasan sosial. Ini berkaitan dengan manusia sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan sekitarnya. Target utama pendidikan nilai secara sosial adalah membangun kesadaran-kesadaran interpersonal dan mendalam dari peserta didik sehingga mampu menjalin hubungan sosial secara harmonis dengan orang lain melalui sikap dan perilaku yang baik. Artinya, dia dilatih untuk berprasangka baik kepada orang lain, berempati, suka menolong, jujur, bertanggung jawab, dan menghargai perbedaan pendapat. Semua sikap dan perilaku tersebut dapat membantu peserta didik untuk hidup secara sehat dan harmonis dalam lingkungan sosial yang ditinggalinya atau yang dihuninya. Kemudian yang terakhir adalah landasan estetis. Ini berkaitan dengan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki cita rasa keindahan atau disebut juga dengan estetik. Cita rasa tersebut berkembang sesuai dengan potensi dari setiap individu dalam menilai objek-objek yang bernilai seni atau menuangkan karya seninya. Ya, jadi bagaimana kita melihat sebuah karya apapun itu ya, kemudian menilainya dengan menilai karya tersebut berdasarkan latar belakang pemikiran dan pengetahuan kita. Nah, pada tingkatan tertentu, cita rasa keindahan berkembang secara subjektif. Artinya, setiap orang dapat mengekspresikan kualitas dan intensitas keindahan yang berbeda. Artinya, penilaian kita terhadap satu keindahan karya seni dengan pemikiran orang lain tentang satu keindahan karya seni itu pasti akan berbeda karena sifatnya yang awalnya objektif lama-kelamaan pada tingkatan tertentu akan menjadi sifatnya yang sangat subjektif. Ini adalah tentang landasan dalam pendidikan nilai. Masuk pada subpokok bahasan yang ketiga tentang hakikat pendidikan nilai dalam pendidikan umum. Di sini kita akan membahas bagaimana kaitan dan posisi serta peran pendidikan nilai di dalam pendidikan umum. Mari kita simak kembali tentang pendidikan umum dan pendidikan nilai. Kita mengetahui bahwa pendidikan umum adalah pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan peserta didik dengan pengkhususan di tingkat-tingkat akhir masa pendidikan. Sedangkan pendidikan nilai merupakan pengajaran atau bimbingan pada siswa atau peserta didik untuk menjadari tentang nilai kebenaran, kebaikan, dan keindahan melalui proses pertimbangan nilai yang dapat dan dilakukan pembiasaan bertindak secara konsisten. Jadi,
lebih pada bagaimana pendidikan nilai ini yang dimaksud untuk mewakili semua konsep tindakan pendidikan yang menaruh perhatian besar terhadap pengembangan nilai-nilai yang sifatnya humanistik ataupun teistik atau spiritual. Nah, ini adalah posisi masing-masing di mana pendidikan umum dan pendidikan nilai ini memiliki posisinya masing-masing atau definisi, pengertian, dan perannya masing-masing. Lalu bagaimana posisinya dalam pendidikan umum? Bagaimana pendidikan nilai berada di dalam pendidikan umum? Hakikatnya seperti apa? Kemudian posisinya seperti apa? Mari kita simak slide berikutnya. Dari penjelasan tadi, maka kita dapat simpulkan bahwa pendidikan nilai adalah isi dari pendidikan umum. Hal ini bermakna bahwa setiap elemen dan aspek yang ada di dalam pendidikan umum memiliki esensi pendidikan nilai yang telah diinternalisasikan, sehingga pada setiap tahapan pendidikan umum, pendidikan nilai akan selalu berada di dalamnya. Dan dapat dikatakan bahwa pendidikan nilai ini adalah isi dari pendidikan umum. Itu adalah posisi atau hakikat pendidikan nilai di dalam pendidikan umum. Demikian pembahasan mengenai hakikat pendidikan yang meliputi hakikat pendidikan umum, hakikat pendidikan nilai, dan hakikat pendidikan nilai dalam pendidikan umum. Terima kasih atas perhatian yang diberikan selama pembahasan berlangsung. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Segala kesalahan datang dari saya dan yang benar hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.